Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Barokah. Saya mahasiswa dari Stikes Madasabi. Nah, tujuan saya di sini saya akan melakukan atau memberikan cara terkait tentang membuka buku Nanda, Nik dan Nok. Di sini saya akan menggunakan dua diagnosa, yaitu tentang nyeri akut dan defisiensi pengetahuan. Yang pertama, kita buka buku Nanda dulu, cari di daftar isi terkait nyeri akut. Nah, nyeri akut ada di halaman 445. Nah, di sini ada di nyeri akut ada batasan karakteristik, kemudian faktor yang berhubungan. Nah, saya ngambilnya itu agen cedera biologis. Kenapa? Karena itu yang berhubungan dengan proses penyakitnya ya. Kemudian buka buku Nok untuk mengetahui tujuan dari penyakitnya, yaitu penyakit nyeri akut. Kita buka di daftar isinya dulu. Nah, nyeri akut ada di halaman 645. Nah, di sini nyeri akut ada di outcome untuk kontrol nyeri dan tingkat nyeri. Nah, saya ngambilnya kontrol nyeri, kemudian balik lagi ke daftar isi. Kita cari tentang kontrol nyeri. Kontrol nyeri ada di halaman 247. Nah, di sini untuk kontrol nyeri di sini ada beberapa banyak outcome, nanti bisa dicantumkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di sini menggunakan bahasanya sendiri ya, supaya bisa dimengerti. Kemudian untuk nik, kita buku di buku nik dulu, kita cari terkait diagnosanya nyeri akut. Kita cari di daftar isi dulu. Nah, nyeri akut ada di halaman 559. Nah, di sini nyeri akut kita cari di tulisan yang tebal ya. Saya ngambilnya itu manajemen nyeri. Kemudian kita kembali lagi ke daftar isi, cari terkait manajemen nyeri. Kita cari manajemen nyeri ada di halaman 198. Nah, di manajemen nyeri di sini ada banyak indikator-indikator, nanti bisa dicantumkan beberapa tergantung kebutuhannya. Kayak misalkan lakukan pengajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, kemudian frekuensi, kualitas, dan ada beberapa banyak lainnya, nanti bisa dibaca. Selanjutnya kita buka diagnosa yang kedua ya. Balik lagi ke buku Nanda, kita cari diagnosa yang kedua tadi terkait tentang defisiensi pengetahuan. Nah, defisiensi pengetahuan ada di halaman 257. Nah, di sini ada batasan karakteristik, kemudian faktor yang berhubungan. Saya mengambilnya itu berhubungan dengan kurang informasi. Kemudian buka di buku Nok terkait dengan defisiensi pengetahuan. Defisiensi pengetahuan ada di halaman 600. Nah, di sini ada beberapa banyak outcome. Saya ngambilnya itu tentang pengetahuan proses penyakit. Kemudian balik lagi ke daftar isi. Kita cari tentang pengetahuan proses penyakit. Nah, balik lagi ke daftar isi, kita cari tentang pengetahuan proses penyakit.
Di sini ada di halaman 424. Kita cari 424. Nah, di sini di pengetahuan proses penyakit ada beberapa banyak outcome. Nanti bisa dicantumkan salah satunya seperti karakter spesifik penyakit. Nanti di sini bisa dicantumkan sesuai dengan bahasanya sendiri supaya mudah dimengerti. Kemudian kita buka di NIK. Untuk melakukan tindakannya, kita cari terkait diagnosanya dulu, yaitu defisiensi pengetahuan. Defisiensi pengetahuan ada di halaman 504. Nah, di sini defisiensi pengetahuan saya mengambilnya itu terkait dengan pengajaran proses penyakit. Kemudian kita balik lagi ke daftar isi. Kita cari tentang pengajaran proses penyakit. Nah, di daftar isi pengajaran proses penyakit itu ada di halaman 300. Kita buka halaman 300. Nah, di sini pengajaran proses penyakit ada beberapa banyak indikator seperti aktivitasnya itu kaji tingkat pengetahuan pasien terkait dengan proses penyakit yang spesifik. Nanti bisa dicantumkan atau pilih yang sesuai dengan kasus pada pasien ya. Nanti di sini ada banyak. Dan udah. Nah, itu beberapa cara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dari pengajaran saya ini kurang mendalam, mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.